Sebagai travel agent pemula, mungkin Anda bingung gimana sih caranya bikin proposal yang bisa membuat orang itu membeli produk tour kita. Nah, sebetulnya ada dua jenis penawaran utama. Yang pertama adalah proposal resmi. Proposal resmi ini biasanya kita kirim ke calon pelanggan, baik itu di komunitas, di corporate, di family. Sedangkan yang kedua adalah penawaran lewat iklan digital. Biasanya Anda sering melihat nih iklan-iklan yang ada di sosial media. Nanti dari sosial media ini baru diarahkan menggunakan call to action agar orang itu mau datang ke landing page. Landing page itu bentuknya seperti proposal, tapi sebetulnya itu adalah brosur digital aja. Supaya lebih paham, kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sekarang proposal resmi. Proposal resmi ini biasanya kita siapkan untuk klien yang lebih spesifik, seperti khusus ke perusahaan, ke komunitas, institusi, yang bentuknya itu lebih satu rombongan gitu. Biasanya bentuk proposalnya ini lebih formal, isinya sangat lengkap, supaya customer itu nggak bertanya-tanya. Biasanya itu saya lampirkan, yang pertama adalah company profile, supaya orang itu percaya siapa Anda, kemudian kemampuan Anda. Contoh dari company profile yang saya miliki, dan di sini ada beberapa surat-surat penunjukan yang memberikan bukti sebagai referensi saya. Kemudian masuk ke penawarannya, termasuk itinerary, harga, fasilitas apa yang termasuk, misalnya makan berapa kali sehari, hingga cara pembayaran atau term of payment. Gimana caranya kita bisa mengirimkan proposal seperti ini? Yang pertama, memang kita harus kenal dulu sama calon pelanggannya. Sebagai orang pariwisata, kita ini memang sudah terlahir menjadi orang yang ramah ya. Tanya alamat email mereka, nomor WhatsApp mereka. Yang kedua, Anda cari tahu tuh kebutuhan mereka apa. Apakah ingin berwisata untuk membuat acara kebersamaan, atau untuk apresiasi seperti orang pemasaran yang sudah mencapai target, atau untuk studi tour, atau bahkan untuk studi banding atau benchmarking dari perusahaan-perusahaan untuk belajar ke negara lain. Dari mana Anda bisa tahu kebutuhan calon pelanggan Anda? Ya, Anda bisa lakukan probing, atau Anda mencari tahu apa sih kebutuhannya. Ada beberapa strategi untuk bisa menemukan kebutuhan pelanggan. Salah satunya adalah menggunakan spin strategy. Nah, spin strategy ini pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nah, buat travel agent yang baru, biasanya banyak pertanyaan datang kepada saya begini. Bagaimana orang mau beli dari perusahaan saya karena perusahaan saya ini baru, belum ada rekomendasi dari mana-mana. Nah, kita akan bahas di proposal yang kedua, yaitu iklan digital. Sekarang kita bahas proposal resmi dulu ya. Ini adalah contoh dari proposal resmi yang saya buat untuk customer saya. Saya memberikan penawaran yaitu ke Dubai, ke Korea Selatan, ke Australia, dan ke Eropa. Nah, setelah itu saya di sini melampirkan itinerary, kemudian juga melampirkan harga dan apa yang termasuk dan tidak termasuk. Ini penawaran kedua yang dibuat lebih sederhana, hanya satu macam produk karena saya sudah melakukan meeting dengan mereka dan saya memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah, lalu ini saya memberikan contoh bentuk proposal sederhana yang simple, yang menjelaskan semua, tapi kita sebut sebagai landing page. Nah, atau media promosi digital yang biasanya kita kirim ke calon pelanggan yang masih belum menentukan kemana mereka akan pergi. Jadi kita kirim proposal ini supaya memberikan ide bagi mereka untuk pergi ke satu tempat atau satu destinasi. Nah, proposal landing page ini biasanya kita gunakan sebagai tujuan dari call to action, dari promosi yang berbentuk iklan. Mungkin Anda bertanya nih, apa sih call to action dan apa hubungannya dengan iklan? Jadi gini, iklan yang ada di media sosial seperti ini sebenarnya adalah penawaran juga, tetapi bentuknya lebih singkat. Tujuannya tentu hanya untuk menarik audiens agar mencari informasi lebih lanjut. Biasanya itu kita hanya meletakkan gambar atau video yang menarik, sedikit teksnya. Yang terpenting itu harganya promo kita harus letakkan, dan highlight. Highlight adalah destinasi-destinasi spesial yang bisa menjadi nilai
lebih atau nilai tambah dari produk kita. Iklan seperti ini biasanya kita sebarkan di sosial media, baik itu Instagram, Facebook, atau kita blast melalui WhatsApp, di tempat dimana calon pelanggan kita ada. Iklan yang dibuat memang tidak lengkap, sengaja menggoda gitu, supaya orang itu tanya lebih lanjut. Nah, itulah disebut sebagai call to action. Jadi dengan call to action, orang itu diajak atau digoda atau ditarik untuk datang ke satu tempat lain yang disebut sebagai landing page. Beberapa contoh kata-kata untuk landing page, misalnya klik di sini untuk details lebih lanjut, atau chat sekarang, cek itinerary lengkap di sini. Jadi dalam satu iklan kalau nggak ada call to actionnya itu percuma. Call to action itu penting banget di dalam setiap iklan, karena kalau orang udah lihat iklan terus dia tertarik, terus dia mau ngapain gitu. Ngapain lagi? Nah, disitulah Anda harus membawa orang itu datang ke tempat yang lain untuk mendapat informasi lebih lengkap atau dapat menghubungi Anda. Nah, mungkin Anda bertanya, ini alurnya gimana sih? Jalannya gimana? Harap hati-hati, bagi travel agent pemula biasanya itu lemah di bagian administrasi. Jadi kalau ada orang bertanya atau apa, nggak bisa cepat dijawab. Padahal kecepatan menjawab itu juga bisa menunjukkan seberapa besar profesionalisme kita, dan ini membuat orang menjadi percaya. Begitu juga dengan proposal ya. Proposal resmi itu kalau sudah dikirim, kalau nggak punya SDM yang mumpuni untuk follow up, ini juga ngeri. Bisa hilang, atau yang lebih parah, proposal Anda di-copy dan diberikan kepada kompetitor Anda. Ngeri kan? Anda tanya dong ke klien Anda, cocok nggak itinerary-nya, cocok nggak hotelnya, cocok nggak harganya gitu. Biasanya akan ada revisi-revisi sedikit. Nah, itulah dimana Anda mulai berhubungan dengan pelanggan Anda. Mungkin Anda bertanya, mana yang lebih efektif? Kalau pengalaman saya lakukan semuanya secara berbarengan atau paralel. Saya pasang iklan, tetapi saya juga terus approach calon pelanggan saya dengan proposal resmi. Nah, ini disebut sebagai omni-channel strategy. Apalagi tuh omni-channel? Jadi omni-channel itu adalah strategi pemasaran yang menggunakan beberapa channel sekaligus, tetapi harus konsisten dan terhubung antara online dengan offline. Contohnya gini, Anda iklan di sosial media. Orang itu kemudian diarahkan untuk menghubungi Anda di WhatsApp. Lalu Anda mengirimkan proposal resmi kepada pelanggan. Jadi dengan menggabungkan antara iklan, landing page, DM, WhatsApp, email, online ataupun offline, ini semua tergabung jadi satu dengan satu pesan yang konsisten. Nah, kebanyakan travel agent pemula itu channelnya berdiri sendiri nih, nggak nyambung sama yang lainnya. Iklan jalan sendiri, admin jalan sendiri, sosial media jalan sendiri. Nanti konsumen bisa bingung. Jadi tips dari saya yang terakhir adalah Anda sebagai travel agent pemula lakukan semuanya berbarengan. Pasang iklan juga, siapin landing page untuk call to action, kemudian approach calon pelanggan menggunakan proposal resmi, dan semuanya bisa terintegrasi dan customer Anda merasa nyaman, merasa mendapat informasi yang banyak, semuanya dengan cepat, dan produk Anda semuanya konsisten. Jadi kalau dijawab di sosial media sama dengan yang dijawab di offline. Online, offline semuanya sama. Baru dari situ akan menimbulkan kepercayaan dari calon pelanggan Anda kepada Anda sebagai travel agent meskipun pemula. Semoga ini bermanfaat. Saya Madeleine Sophie.